Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Rudi Nordiansa dalam pelajaran Seni Budaya dengan materi Seni Lukis. Dalam pembelajaran ini, adapun berkarya seni lukis mempunyai alur. Yang pertama, pengertian seni lukis, tema dalam berkarya seni lukis, alat bahan dan media seni lukis, dan teknik berkarya seni lukis. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian seni lukis. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai tema dalam berkarya seni lukis. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai aliran berkarya seni lukis. Mengklasifikasikan berbagai karya seni menurut tema berkarya seni lukis. 5. Mengidentifikasi berbagai macam alat dan bahan berkarya seni lukis. 6. Membuat sketsa lukisan dengan berbagai tema. 7. Berkarya seni lukis dengan berbagai media, alat, dan bahan. Nah, apa pengertian dari lukisan dan gaya lukisan? Pengertian seni lukis. Seni lukis merupakan cabang dari seni rupa yang cara pengungkapannya diwujudkan melalui karya dua dimensional, di mana unsur-unsur pokok dalam karya dua dimensional adalah garis dan warna. Sudarso, SP, tahun 1990. Melukis adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan dasar dari objek tiga dimensi untuk mendapat kesan tertentu, dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Sebuah lukisan harus dapat menerjemahkan apa yang ada di dalam objek, tema, atau gagasan secara representatif. Seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar, biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Ciri khas ini didasarkan pada tema, corak atau gaya, teknik, serta bahan dan bentuk karya seni tersebut. Lanjut, aliran gaya lukisan. Seperti kita bicarakan di atas tentang lukisan, sebuah lukisan memiliki ciri khas, tema, dan teknik yang disebut gaya atau aliran. Berdasarkan cara pengungkapannya, aliran dan gaya lukisan dapat dibedakan atau digolongkan menjadi tiga, yaitu representatif, deformatif, dan non-representatif. Berikut penjabarannya. Yang pertama, representatif. Pengertian representatif di sini adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Gaya seni rupa yang termasuk dalam representatif adalah naturalisme, realisme, dan romantisme. Apa itu naturalisme? Naturalisme yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam, melukiskan segala sesuatu dengan alam nyata, sehingga perbandingan perspektif, tekstur, ataupun warna serta gelap terang dibuat dengan seteliti mungkin. Pelukis yang beraliran naturalisme antara lain yaitu Pak Basuki Abdullah, Pak Abdullah Suryobroto, Mas Pringdi, Wakidi, Claude Rubens, Constable, dan lain-lain. Nah, itu adalah tokoh para penggambar naturalisme. Disinilah gambarnya terdapat sangat natural, yaitu gambar ikan. Dilukis gaya naturalisme koleksi karya Indra Rokmana. Selanjutnya yaitu ada lagi realisme. Realisme yaitu aliran yang memandang dunia ini tanpa ilusi, apa adanya tanpa menambah atau mengurangi objek. Penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup perupa yang beraliran realisme antara lain Trubus, Wardoyo, Tarmiji, dan Dullah. Inilah gambarnya. Ada gambar orang sedang membajak sawah. Lukisan realisme karya Pak Heri Sujarwanto. Kemudian ada lagi romantisme, yaitu aliran seni rupa yang lebih bersifat imajiner. Aliran ini melukiskan cerita-cerita yang romantis, peristiwa yang dahsyat, atau kejadian yang dramatis. Pelukis yang bergaya romantisme tersebut antara lain Raden Saleh,
Francisco Goya dan Turner. Inilah lukisannya. Lukisan penangkapan Diponegoro oleh karya Raden Saleh. Di sini sangat terlihat. Selanjutnya, deformatif. Pengertian deformatif di sini adalah perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru namun tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya. Aliran seni lukis yang tergolong dalam gaya deformatif ini antara lain A. Ekspresionisme, impresionisme, surrealisme, kubisme. Apa itu ekspresionisme? Yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Perupa yang menggunakan aliran ini antara lain Vincent van Gogh dan Avandi. Inilah gambarnya. Lukisan yang bergaya ekspresionisme. Selanjutnya ada lagi impresionisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis perupa yang termasuk dalam aliran ini antara lain Claude Monet, Georges Seurat, Paul Cézanne, Paul Gauguin, dan S. Sujono. Inilah gambarnya, diambil dari Google. Selanjutnya di sini ada lagi surrealisme, yaitu aliran seni rupa kebanyakan menyerupai bentuk-bentuk yang sering di dalam mimpi pelukis berusaha mengabaikan bentuk-bentuk secara keseluruhan, kemudian mengolah sedemikian rupa bagian tertentu dari objek untuk menghasilkan kesan tertentu tanpa harus mengerti bentuk aslinya. Perupa yang beraliran ini antara lain Salvador Dali. Inilah contoh gambarnya, gambar lukisan bergaya surrealisme. Selanjutnya, kubisme, yaitu aliran seni rupa penggambaran berupa bidang segi empat atau bentuk dasarnya kubis. Pelukis yang beraliran ini antara lain Pablo Picasso, Bud Mohtar, Sri Hadi, Fajar Siddiq, dan Mohtar Afin. Inilah gambarnya, lukisan bergaya kubisme. Ya, lanjut. C. Non-presentatif. Pengertian non-representatif adalah suatu bentuk yang sulit untuk dikenal. Bentuk dasar dari gaya ini sudah meninggalkan bentuk aslinya dan pada prinsipnya lebih menekankan pada unsur-unsur formal, struktur unsur rupa, dan prinsip estetik gaya seni lukis non-presentatif berupa susunan garis, bentuk bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Gaya ini memandang bahwa ekspresi jiwa tidak dapat dihubungkan dengan objek apapun. Gaya ini menonjolkan bidang yang diisi oleh warna dan dipilah dengan garis-garis tegas. Gaya ini dipelopori oleh Amri Yahya, Fajar Siddiq, Bud Mohtar, dan Sadali. Ini kita lihat gambar 1.7, lukisan gaya non-representatif karya Bud Mohtar. Di situ terlihat ada garis dan gaya-gayanya ya. Nah, lalu kemudian B. Tema seni rupa murni. Baiklah, sebelum kita lanjut ke tema seni rupa murni, kita jeda dulu sebentar. Ya, ketemu lagi bersama Bapak. Kita lanjut ke tema seni rupa murni. Tadi kan sudah kita jelaskan bahwasanya tentang pengertiannya dan juga gaya aliran lukisnya. Baiklah, kita lanjut ke tema seni rupa murni. Bahwasanya setiap manusia memiliki sudut pandang yang berbeda di dalam menjalani hidup ini. Begitu pula saat kita membuat suatu lukisan. Masing-masing memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Perbedaan sudut pandang dapat dipengaruhi oleh suasana waktu dan kondisi geografis.
Tema adalah gagasan, ide, atau pokok pikiran yang ada di dalam sebuah karya seni, baik dalam bentuk karya seni rupa dan seni rupa 2 dimensi maupun seni rupa 3 dimensi. Memahami tema yang ada pada sebuah karya seni rupa murni, berarti kita dapat memahami tujuan penciptaan karya seni tersebut. Tema-tema di dalam pembuatan karya seni rupa murni antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hubungan antara manusia dengan dirinya. Yang kedua, hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Yang ketiga, hubungan antara manusia alam sekitar. Yang keempat, hubungan manusia dengan benda. Yang kelima, hubungan manusia dengan aktivitasnya. Yang keenam adalah hubungan antara manusia dan alam hayalnya. Baiklah, kita jelaskan apa itu hubungan antara manusia dengan dirinya. Yang pertama yaitu seni rupa merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk menuangkan gagasan atau ide dari seseorang, untuk mengungkapkan cita rasa keindahan manusia, mewujudkan lewat media ekspresi. Di dalam pengungkapannya tersebut, kadang-kadang seorang menggunakan potret dirinya sendiri sebagai objek lukisan, seperti pelukis Raden Saleh, Basuki Abdullah, Apandi, S. Sujono, dan Vincent van Gogh. Di sini ada potret diri karya Pak Apandi sedang melukis potret dirinya sendiri. Nah, di sini adalah hubungan antara manusia dengan dirinya. Lanjut, ada lagi di sini yang kedua, hubungan antara manusia dengan manusia lain. Seorang perupa kadangkala dalam mengekspresikan cita rasa keindahan menggunakan objek orang yang ada di sekitarnya, seperti istrinya, anak-anaknya, orang tua, saudaranya, temannya, tetangganya, kekasihnya, sahabatnya, atau orang-orang yang ada di dalam pikirannya. Bisa kita lihat ada gambar seseorang di gambar 9, lukisan tema hubungan manusia dengan orang lain. Nah, ini kemungkinan dia ini sangat suka dengan orang tersebut, lalu kemudian dia bisa menggambar orang di sekitarnya. Itulah hubungan antara manusia dengan manusia lain. Selanjutnya di sini ada lagi hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Alam sekitar yang sangat menarik bagi para pelukis untuk mengungkapkan cita rasanya. Sering dijadikan objek untuk lukisannya, seperti pemandangan gunung, laut, sungai, sawah, hutan, perkampungan, perkotaan, binatang, dan masih banyak lagi alam yang dijadikan objek lukisan. Tokoh lukisan yang sering menggunakan alam sebagai objek seperti Basuki Abdullah, Raden Saleh Bustaman, Dullah Pirngandi, Hengantung, Wakidi S. Sujono. Ini adalah salah satu contoh gambar hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Lukisan tema manusia dengan alam sekitarnya. Di situ sangat terlihat adanya kuda sedang ada di padang pasir, lalu kemudian ada awan-awannya. Nah, setelah itu ada lagi yang keempat, hubungan antara manusia dengan benda. Benda di sekitar kita memiliki keunikan tersendiri bagi para pelukis sehingga menjadikan benda-benda tersebut menjadi objek lukisannya. Keunikan benda-benda tersebut ada yang berbentuk silindris, kubistis, organis, atau berbentuk bebas. Bentuk benda tersebut seperti gelas, cangkir, kendi, teko, vas bunga, guci botol, sepatu, lemari, meja kursi, buah-buahan, bunga, dan lainnya. Di sini ada terlihat hubungan manusia dengan benda. Ada gambar buah-buahan, mangkok, dan segala wadah minum. Kalau kalian bisa sering ke restoran atau ke rumah makan, biasanya ada di situ gambar-gambar kayak buah-buahan, ada buah pisang, ada anggur, dan lain-lain. Dan juga mungkin kalau ada yang di rumah, biasanya samping meja makan pun ada gambar-gambar seperti ini. Nah, disitulah bahwasanya hubungan antara manusia dengan benda. Selanjutnya ada lagi di sini hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari yang beragam membuat perupa ingin mengabdikan kegiatan tersebut dalam media lukisnya.
Lukisan menjadi sesuatu menarik apabila dalam mengambil sudut pandang aktivitas dapat disusun sesuai dengan komposisi dan proporsi yang baik disertai dengan gelap terang yang tepat. Aktivitas manusia seperti kegiatan menari, membajak sawah, berburu, jual beli di pasar, mengembala ternak, dan aktivitas lainnya. Tokoh pelukisnya antara lain Barli Sasmita, Winata, dan Dullah. Di sini ada gambar 1.12 bahwasanya lukisan tema manusia dengan aktivitasnya. Di sini kita lihat bahwasanya ada gambar orang yang sedang berada di pasar, ya, sedang menjual buah-buahan dan barang-barang lainnya. Disitulah gambar hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Baiklah, lanjut. Nah, di sini ada hubungan antara manusia dengan alam hayal. Terkadang kan kita ada melihat di dinding-dinding atau di mana-mana ada yang gambarannya yang tidak kita bisa cerna, ya. Misalkan ada manusia yang bersayap, padahal manusia kan tidak bersayap. Mungkin dia itulah hubungan antara manusia dengan alam hayalnya. Ide manusia, baiklah ini pengertiannya. Ide manusia, imajinasi atau hayalan sering melintas dalam pikiran kita baik secara sadar ataupun saat tidak sadar. Saat tidur, hayalan yang muncul di benak perupa kadang diwujudkan dalam suatu karya seni. Hasil karya seni rupa seperti ini sering disebut dengan karya seni surrealisme. Tokoh seni lukis dengan tema ini antara lain Salvador Dali, Ivan Sagita, Lucia Hartini, dan lain-lain. Disinilah ada lukisannya, lukisan tema hubungan manusia dengan alam hayal. Mungkin ini tidak bisa diartikan lah, apalagi itu ada gambar dan tangan yang besar. Nah, lanjut kita tentang alat dan bahan berkarya seni lukis. Sebelum kita melukis, otomatis kita harus mempunyai bahan, alat untuk berkarya seni lukis. Oleh karena itu, agar lukisan kita sangat baik, kita harus perlulah mengenal media tersebut. Baiklah, ini akan Bapak memperkenalkan tentang alat dan bahan berkarya seni lukis. Yang media berkarya seni rupa dua dimensi seni lukis meliputi bahan dan alat untuk melukis. Beragam pilihan alat, bahan, dan media yang digunakan sesuai jenis dan gaya karya yang diinginkan. Media berkarya seni lukis sangat beragam, tergantung dari teknik yang digunakan. Baiklah, kita akan mengenalnya. Yang pertama yaitu pensil. Jenis pensil dibedakan berdasarkan tingkat kekerasan atau kehitaman karbonnya, berdasarkan kode hurufnya. Ada yang B atau H. Pensil kode B menandakan ya jenis pensil lunak dan hitam terdiri dari kode B, 2B, 3B, sampai 6B. Sangat tepat digunakan untuk media menggambar. Sementara pensil berkode H menandakan jenis pensil keras terdiri dari kode H, 2H, 3H, sampai 6H. Sering digunakan untuk menggambar proyeksi. Kita lanjut. Pensil arang atau disebut juga dengan konte, terbuat dari sejenis arang halus dan biasa digunakan untuk menggambar atau melukis potret. Sifatnya hitam pekat dan agak sulit dihapus. Nah, itu adalah cirinya antara pensil arang dan pensil biasa, ya. Kalaunya pensil arang ini sangat pekat hitamnya dan juga agak sulit dihapus, ya. Jadi kita sebelum menggambar perlulah membuat sketsa. Biasanya sketsa itu dengan menggunakan pensil. Lalu selanjutnya lagi ada di sini pastel dan krayon. Dua jenis media ini secara fisik bentuknya hampir sama, sehingga kalian seringkali keliru ketika membelinya, tetapi sifat dan bahannya tidak sama. Pastel oil biasanya terbuat dari bahan kapur dan bahan pengikat cair dan transparan. Untuk mengikat pigmen dengan kapur, pastel sering dihubungkan dengan warna-warna yang lembut, sedangkan krayon terbuat dari bahan kaulin dengan tepung warna sehingga terlihat lebih mengkilap dan keras. Sehingga krayon lebih banyak mengandung lilin, sehingga warna yang dihasilkan krayon cenderung mengkilap dan sedikit berminyak. Krayon menjadi salah satu pilihan kita untuk menggambar karena sifatnya yang padat dan tidak mudah menyerpih, sehingga tidak
mengotori tangan dan baju ketika kita menggambar. Di sini ada terlihat bahwasanya antara pastel dan krayon, apabila kita tidak teliti maka kita tidak tahu mana krayon dan mana yang pastel ya. Tetapi biasanya kalau anak-anak itu sukanya menggunakan krayon karena tidak mudah kotor dan sangat mudah untuk dicuci. Baiklah, selanjutnya ada pena atau pulpen. Alat gambar yang digunakan untuk media tinta terbuat dari logam dengan ujungnya yang bermacam-macam bentuk dan ukurannya ya. Nah, selanjutnya ada lagi di sini tinta bak. Dikenal juga dengan sebutan tinta Cina, warnanya hitam pekat dan tidak luntur jika kena air. Kemasan tinta bak ini ada yang berbentuk cairan dalam botol dan berbentuk balok-balok kecil, lalu dicairkan dulu sebelum digunakan. Selanjutnya ada lagi cat pewarna. Bahan pewarna ini dibedakan berdasarkan basis pengecernya ya. Basis pengecernya artinya melunakkannya, yaitu yang pertama ada cat air berbasis air, jenisnya ada dua, yaitu watercolor yang bersifat transparan dan poster color yang bersifat plakat. Ada lagi cat minyak berbasis minyak. Jenis cat ini biasanya digunakan untuk melukis di atas kanvas, sifatnya tidak mudah kering dan warnanya juga tahan lama. Selanjutnya ada lagi kuas. Kuas merupakan alat yang digunakan untuk menguas cat ke media lukis. Jenis dan bentuk kuas beragam dari bentuk, ukuran, serta harga yang sangat bervariasi. Pemilihan kuas tergantung dari goresan yang bagaimana yang akan kita inginkan. Jenis kuas yang pipih dan berujung lurus datar dipakai untuk bahan cat minyak, sedangkan kuas dengan bulu berbentuk bulat dan berujung runcing dipakai untuk bahan cat air ya. Nanti apabila kalian melukis, perlulah kuas harus kalian pilih dulu ya. Apabila yang berbentuk runcing untuk bahan cat air, sedangkan yang depannya rata itu biasanya digunakan untuk cat minyak. Lanjut, di sini ada lagi pisau palet. Terbuat dari aluminium tipis, fungsinya adalah untuk mencampur cat seperti layaknya kuas. Juga untuk membuat efek-efek goresan pada media lukis. Bentuknya dan ukurannya tersedia berbagai jenis. Ada yang runcing, ada yang lebat, dan ada yang bulat. Nah, selain dia mempunyai fungsi dari mencampur cat, juga bisa menjadikan suatu efek-efek goresan ya. Misalkan seperti ada seorang anak yang membuat lukisan seperti naga kayak gitu kan, itu bisa dia menggunakan agar lebih hidup lagi gambaran atau lukisannya, dia bisa menggunakan pisau palet ini. Nah, lalu selanjutnya ada lagi di sini palet. Palet adalah media yang digunakan untuk tempat mencampur cat. Jenis dan ukuran berbagai. Untuk media seperti cat air, palet yang dipakai adalah yang lengkungannya ada tempat airnya. Sedangkan bentuk palet cat minyak berbentuk datar, ditambahkan lubang untuk pegangannya ya. Jangan sampai salah pilih. Apabila cat minyak itu biasanya berbentuk datar, kemudian ada lubangnya di tengah untuk memegang. Sedangkan cat air itu biasanya ada lengkungan di ujungnya untuk air ya, untuk membersihkan kuas biasanya. Lalu jenis lukisan berdasarkan teknik dan bahan yang akan digunakan. Kreativitas dalam mengolah bahan dan media dalam melukis melahirkan teknik melukis tertentu. Teknik melukis ini sudah dipakai dari zaman pertengahan sampai sehingga menambah keragaman karya seni lukis. Beberapa teknik yang digunakan dalam melukis antara lain. Yang pertama, lukisan tempera. Pecahan teknik melukis ini sudah dikenal pada zaman Renaissance. Cat yang dipakai diaduk dengan perekat, biasanya terbuat dari putih telur atau sagu. Lukisan dengan teknik ini dipakai untuk diterapkan di permukaan tembok atau di dinding, dan pada zamannya dipakai sebagai penolak bala, seperti lukisan di goa-goa. Kan di dalam goa-goa tuh kalau kalian suka melihat di TV-TV ada lukisan biasanya telapak tangan ya kan, lalu kemudian ada juga sampai kaki yang ada di tembok-tembok goa.
Nah, lalu selanjutnya di sini ada lagi karya dari lukisan al fresco. Teknik lukisan al fresco diterapkan di dinding yang masih basah dengan ditaburi bahan perekat. Lukisan teknik ini yang terkenal adalah yang ada di Istana Vatikan. Nah, ini adalah gambarnya. Selanjutnya ada lagi di sini lukisan al secco. Hampir sama dengan teknik al fresco. Perbedaan teknik ini dipakai adalah di dinding yang sudah kering. Teknik lukisan ini pernah dibuat oleh Leonardo da Vinci di gereja Santa Maria di kota Milan, Italia. Terlihat sini ada pun gambarannya seperti itu. Nah, terlihat kering kan? Baiklah, selanjutnya nah, ada lagi mozaik. Teknik mozaik adalah teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni pada dinding atau lain sehingga membentuk objek tertentu. Bahan yang bisa digunakan untuk teknik ini antara lain pecahan keramik, porselen, potongan kertas, atau bisa juga batu yang berwarna-warni. Mozaik yang memakai potongan-potongan kayu sebagai bahan lukisannya disebut dengan intarsia. Nah, kalian kan mungkin bisa melihat terkadang ada yang barang bekas menjadi barang jadi. Nah, itu mempunyai unsur seni juga apabila kita bisa merangkainya, ya. Selanjutnya ada lagi di sini lukisan kaca. Teknik lukisan kaca menggunakan kaca, timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyambungnya sehingga membentuk sebuah lukisan. Lukisan kaca pertama kali dikembangkan pada zaman Gotik di Eropa sebagai bagian dari arsitektur. Lukisan kaca ini mencapai kegemilangan pada zaman Renaissance sebagai hiasan pada pintu dan jendela. Bangunan-bangunan besar seperti istana, tempat peribadatan di Indonesia, teknik lukisan kaca pada awalnya berkembang sebagai seni industri rumah tangga di Cirebon, Jawa Barat, sebagai warisan dari teknik yang dicontohkan oleh seniman Belanda. Adapun di sini gambarnya bahwasanya kaca tersebut bisa juga menjadi sebuah lukisan. Lalu kemudian disambung dengan bahan berupa timah atau kuningan atau juga tembaga sebagai penyambungnya. Selanjutnya ada lagi di sini lukisan minyak dan lukisan cat air. Lukisan cat minyak medianya adalah kanvas, yaitu kain yang telah diberi cat dasar yang dicampur larutan lem sehingga tidak tembus ke belakang ketika dipakai melukis. Cat yang digunakan biasanya dikemas untuk tub timah dalam bentuk pasta sehingga mudah digunakan dalam pemakaiannya dicampur dengan linoleum. Nah, selanjutnya ada lagi lukisan cat air atau disebut dengan akuarel. Bahan yang dipakai dalam bentuk teknik ini adalah cat air berbentuk pasta yang dicampur dengan air. Teknik akuarel adalah melukis dengan sapuan warna tipis sehingga hasilnya transparan. Media untuk bahan cat air ini adalah kertas. Nah, di sini ada dua gambar. Ada yang gambar yang mempunyai pohon di depannya, tapi di belakang itu adalah salah satu contoh dari lukisan cat minyak. Sedangkan ada di daerah yang sebelah kanan, ini ada gambar persawahan. Di sini adalah salah satu contoh dari lukisan cat air. Mungkin kalian bisa membedakannya bahwasanya lukisan cat minyak itu lebih terang daripada dari cat air. Ya, lanjut. Lukisan akrilik. Jenis akrilik adalah lukisan yang dengan bahan yang disebut akrilik yang menghasilkan warna-warna yang cerah dan menyala. Lukisan teknik ini sering digunakan untuk berbagai eksperimen di sepatu, tas, atau berbagai bahan kain lainnya. Lalu kemudian lukisan batik. Lukisan batik tekniknya hampir sama dengan tata cara membatik, yaitu dengan menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik. Kain yang tertutup lilin inilah yang berbentuk titik garis, bidang ataupun ruang sebelum menjadi sebuah gambar dan hasil akhir dicelup ke larutan pewarna agar lebih kuat ya warna tersebut. Nah, baiklah, sebelum kita ke teknik berkarya seni lukis, nanti kita sama-sama melihat video dari Bapak. Baiklah, sebelum kita nonton video,
kita jeda dulu sebentar sampai kita bertemu kembali. Ya, kembali lagi bersama Bapak. Mari kita saksikan video berikut. Ya, baiklah. Setelah kalian melihat video tersebut, marilah kita mengetahui tentang teknik berkarya seni lukis. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan jika kalian melukis. Teori ini berdasarkan pengalaman para pelukis terkenal. Proses atau langkah dalam melukis adalah memunculkan gagasan. Untuk memunculkan gagasan kreatif dapat ditempuh dengan cara yang pertama, mengembangkan imajinasi apa yang kita pikirkan atau dari pengalaman orang lain. Yang kedua, melihat objek secara langsung, misalnya pantai, pegunungan, atau suasana keramaian. Yang ketiga, melihat dari buku atau majalah. Yang keempat, melihat dari internet dan dokumen lain tentang lukisan. Yang kelima, mengunjungi kegiatan seni lukis atau museum. Ide dan gagasan tadi kita olah lagi menjadi sebuah sketsa yang menarik sehingga apa yang kita maksud atau yang akan kita rasakan tersampaikan sampai pada tujuan. Media berkarya, bahan dan alat. Proses ini adalah untuk media yang kita gunakan. Misalnya, yang pertama, menggunakan kertas karton, manila, padalarang atau hanya kertas HPS. Yang kedua, menggunakan tembok, dinding, papan atau media yang lebar lainnya. Menggunakan media alternatif kaca, cangkang telur, atau di permukaan benda pakai atau kerajinan. Menggunakan cat minyak, cat akrilik, cat tembok, krayon, atau pastel. Yang kelima, dalam berkarya seni, media, alat, dan bahan juga memerlukan proses
dan teknik berkarya seni, sehingga hal ini harus direncanakan. Nah, ini bisa kalian lihat bahwasanya gambar tersebut adalah beberapa media alternatif dalam melukis batu, sungai, dan cangkang telur. Menentukan teknik. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam melukis. Di antaranya adalah teknik akuarel, teknik plakat, teknik goresan ekspresif dengan menggunakan jari, kuas atau palet, teknik tebal dan bertekstur, teknik timbul dan mozaik. Nah, di sini ada gambar contohnya. Bahwasanya ada teknik akuarel dan teknik plakat. Lanjut, kita membuat sketsa. Sketsa adalah gambar awal yang dijadikan atau dibuat lukisan sketsa. Inilah nantinya diselesaikan menjadi sebuah lukisan yang sempurna. Sketsa biasanya hanya berupa goresan global, tidak mendetail, dan sketsa yang kita buat akan tergambar apa yang akan kita ungkapkan. Di sini kita lihat bahwasanya ada gambar contoh sketsa tentang lingkungan sekitar kita, yaitu perkotaan dan tokoh kartun. Nah, mungkin kayak di sini kalian bisa melihat bahwasanya pastilah dari sketsa ini mereka menggunakan apa? Menggunakan alat berupa, ya benar, pensil, ya. Selanjut lagi ada di sini mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Setelah sketsa selesai, tahap melukis yang sebenarnya kita jalankan. Sesuaikan dengan rencana dan teknik yang disiapkan dari awal. Tahap terakhir adalah menyempurnakan menyelesaikan lukisan sketsa yang telah dibuat, yaitu dengan mewarnai sketsa dengan goresan tipis pada objek pokok positif dan latar belakangnya negatif. Menyempurnakan lukisan dengan kontur penyinaran, spotlight, penegasan, dan penentuan gelap terang. Namun tidak semua langkah jadi acuan karena proses melukis dengan menggunakan bahan yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Demikian pula dengan teknik yang digunakan, ya. Nah, terkadang ada juga orang langsung kalau hanya melukis tidak menggunakan sketsa tetapi langsung menggunakan cat tanpa menggunakan pensil. Nah, baiklah, Bapak ingin menguji kalian dan nanti kalian kerjakan di rumah ya. Yang pertama, Bapak ingin tahu, tuliskan pengertian melukis. Yang kedua, sebutkan tema-tema dalam berkarya seni rupa. Yang ketiga, perhatikan gambar berikut. Apa tema lukisan ini? Lalu kemudian yang B-nya, menggunakan alat dan bahan apakah pada lukisan ini? Yang ketiga, teknik lukisannya, ya, menggunakan teknik apa? Nah, sedangkan yang keempat, carilah 2 gambar lukisan dari koran, majalah, tabloid, atau media internet. Kemudian buat ulasan resume berupa bahan, alat, teknik, dan media dalam karya lukisan tersebut, tema lukisan, teknik dalam berkarya seni lukis. Kemudian adapun keterampilannya, yaitu buatlah sebuah lukisan, tentukan sendiri tema, media, atau bahan yang digunakan, ya. Nah, adapun yang terakhir itu tentang rangkumannya, bahwasanya lukis merupakan cabang dari seni rupa yang cara pengungkapannya diwujudkan melalui karya 2 dimensi, di mana unsur-unsur pokok dalam karya 2 dimensional adalah garis dan warna. Tema adalah gagasan, ide, atau pokok pikiran yang ada di dalam sebuah karya seni, baik dalam bentuk karya seni rupa 2 dimensi maupun seni rupa 3 dimensi. Memahami tema yang ada pada sebuah karya seni rupa murni berarti kita dapat memahami tujuan penciptaan karya seni tersebut. Ide, imajinasi, atau khayalan sering melintas dalam pikiran kita, baik secara sadar ataupun saat tidak sadar. Saat tidur, khayalan yang muncul di benak berupa kadang diwujudkan dalam suatu karya seni. Baiklah,
Itu saja dari Bapak. Semoga kalian bisa lalu kemudian kerjakan ya. Nanti apabila ada pertanyaan tentang seputar seni lukis bisa kamu kirimkan kepada Bapak ya. Lalu sekian dulu dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.